warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Saputra SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi di dalam kelas dengan rekan kerja saya, yaitu Ibu DRA Nalmayenti, guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1. Kira-kira materi apa yang ingin Ibu sampaikan pada saat observasi nanti? Kebetulan sekarang lagi kemarin pemerintahan kita ikut ingin menampilkan satu materi yaitu tentang bullying. Sini materi yang saya ambil dengan judul Stop Bullying. Kira-kira tujuan dari pembelajarannya ingin dicapai? Tujuan yang ingin dicapai agar setelah saya menyampaikan materi ini nanti disertai dengan sebuah video. Berharap siswa kita, peserta didik kita memahami dan mengerti apa dampak negatifnya dari bullying yang dilakukan. Dari tujuan pembelajaran yang ingin sampaikan tadi, selanjutnya kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai apa? Tujuan awal pemilihan materi ini awalnya semoga anak mengerti bahwa bullying itu adalah suatu perbuatan yang negatif. Penerapannya awal pertama yaitu di kelasnya, yang untuk lebih skop lebih luas lagi ya seantero SMK, seluas SMK, sesama kawannya satu jurusan maupun satu SMK. Nah, yang untuk lebih luas lagi penerapannya di lingkungan sosial maupun di masyarakatnya. Itu harapan saya. Tepat dalam materi ini disampaikan kepada siswa? Tepat sekali. Sebab kenapa? Sekarang kan seperti kita ketahui sendiri, baik kita melihat di internet atau di video-video yang dimasukkan oleh baik orang-orang YouTuber, di situ sering kita lihat kelakuan atau perilaku orang yang sering membullying. Ternyata dampak negatifnya amat sangat berbahaya dan bisa berakhir dengan kematian. Selanjutnya, dalam penyusunan RPLBK tersebut, apakah Ibu ada memiliki kendala? Insya Allah tidak. Sesuai dengan apa strategi dan tujuan yang kita terapkan. Selanjutnya, strategi yang Ibu persiapkan sebelum mulai memberikan materi tersebut pada siswa, apa yang disiapkan strategi? Yang saya siapkan selain materi, saya juga menyiapkan sebuah video agar anak dengan menonton video mereka lebih memahami dan lebih menghayati apa yang dimaksud dengan bullying itu. Dan yang lebih saya terapkan lagi, biar anak mengerti bahwa dengan bersikap membuli temannya sendiri akibatnya amat fatal. Itu yang penekanan yang akan saya inginkan, biar anak mengerti dan memahami. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi percakapan pra-observasi di dalam kelas kita. Nanti akan kita lanjutkan dengan observasi di kelas. Setelah itu nanti akan kita lakukan percakapan pasca observasi di kelas. Baik, terima kasih atas waktunya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi
Agus, lagi. Dimas, Dimas, Saki, Rahma, Izi, Rian, dari kamu itu. Terus apa ya? Oke, atau dengan kata lain lagi perundungan, atau dengan kata lain lagi membuat seseorang tertekan dengan ucapan-ucapan kita. Jadi bullying itu adalah suatu perbuatan seseorang, baik itu dia berbuat melalui suatu perlakuan atau tingkah laku, atau perkataan-perkataan kasar yang membuat seseorang bisa sakit hati, bisa sedih, bisa marah, dan lain-lain yang mengakibatkan dari ucapan atau sikap kita. Nah, selain yang seperti disebutkan tadi, ada nggak yang tahu bully itu apa? Yang kalian tahu sementara ini bully atau bullying yang sedang viral-viral sekarang ini, mungkin kalian sering buka video, kalian buka di YouTube, baik itu informasi-informasi di HP kalian pernah lihat apa itu bullying, apa itu bully? Ada yang tahu? Ada yang pernah nggak? Pernah dengar nggak cerita orang yang pernah dibully, orang yang pernah diejek, orang yang pernah dipukul? Apa? Perilaku kekerasan dari seseorang akibat apa dari perbuatan itu? Apa? Saya bisa? mental. Kena mental? Contoh? Contohnya, ada yang bully Anda. Terus Anda ini diam, Ya. nggak berkata-kata lagi. Diamnya saat itu aja. Nah, dari sakit hati itu bisa nggak kalian memprediksi atau membayangkan sakit hati kalau dibully cuma sekali ya? Apakah itu bullying? Nah, apa yang bisa membuat pengaruhnya terasa betul dengan seorang korban bullying itu apa? Agak sering. Terus bukan satu orang aja, tapi dengan satu orang ini beberapa orang pun ikut akhirnya membuli yang dibully tersebut. Nah, itulah yang akhirnya yang membuat misalnya fisik tadi yang dibilang temanmu, kalau fisik itu yang melalui kekerasan. Kalau makanya yang bilang kalau orang itu karate, kalau badannya besar kayak Aldi, atau orangnya yang memang beringasan, akan berani orang membuli. Tapi yang sering dibully adalah orang yang anak. Agak lemah sedikit, pendiam, terus orangnya tidak pernah mau ribut, tidak mau bertinggung, mau ngalah, terus ini yang sering dibully. Padahal orang ini adalah kadang-kadang orang baik, yang oleh orang yang agak sedikit nakal punya uang untuk membuli orang tersebut. Sebenarnya membuli itu suatu hal yang tidak boleh kalian lakukan, apalagi seorang pelajar. Seorang pelajar harus tahu bahwa membuli itu adalah suatu hal, sudah ada undang-undang yang menyatakan bahwa orang yang membuli bisa masuk penjara. Kematian enggak? Nah, apa materi sampai dia depresi, sampai dia gak diri itu apa? Ya telah dibully itu apa contohnya? Nah, itulah saya. Zaman kita dalam hal ini adalah suatu alat yang mahal, tidak semua orang yang punya. Adalah seseorang anak yang tidak punya setiap belajar tidak tahu apa-apa, tidak punya HP, mau minjem dengan kawan terus dibully itu dimarahin, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan di depresi ya itu. Nah, itulah salah satu akibat buruknya kalau kita membuli orang. Makanya membuli itu memang tidak boleh. Sebelum Ibu tayangkan satu video, ada yang mau bertanya? Langsung tanya aja. Aku sering bertanya, Mas.
Ayo itu yang verbalnya Bunda ya. Itu bullying verbal. Verbal berarti melalui kalau sosial melalui kalau sosial kehidupan sosial kalian kemana kalian. Kalau ancaman itu kan dia tadi Bu yang sok badannya kuat, badan besar, mengancam orang yang pikiran cyber tahu? Lalu dunia maya, berupa WA, berupa video, berupa multimedia. Seksual. Kalau aku sudah bulan. Masuk itu seseorang yang sedang ditemani oleh orang dewasa.
kita tadi. Banyak yang harus kita tanyakan. Dalam arti ada mungkin beberapa yang terjadi di lingkungan kita atau pernah yang mengalami atau ada juga kalian pernah melihat atau kalian pernah melihat di sosial media. Banyak kan terjadi? Nah, ada nggak? Ada yang mau memberikan pernyataannya? Itu? Berarti apa? Misalnya, Bu, memang pernah. Kalau kalian misalnya tidak mau menyatakan diri pernah mengalami, mungkin kalian bisa bercerita. Waktu itu teman saya SMP gini-gini, Bu. Nah, sebelumnya biar dia bercerita. Pernah tidak perlu disebutkan orangnya, siswa di sekolah lain pernah mengalami hal itu sewaktu dia di SMP. Dia Tuhan mengibu. Dia ketemu dengan guru yang amat sangat killer kata dia ya. Nah, jadi di saat itu teman-temannya selalu membuli dia karena nilainya selalu jelek dengan ibu itu, dengan guru tersebut. Sementara gurunya nggak killer, nggak ini, cuma karena bulian teman-temannya sampai akhirnya dia tidak berani lagi datang ke sekolah, tidak mau ke sekolah sibuk, gurunya dia pindah SMP. Nah itu sebenarnya yang membuat parah bermasalah bukan di segi dia takut dengan guru tapi bullying kawan-kawannya nih, bullying kawan-kawannya nih, omongan kawan-kawannya yang menyatakan kau dengan ibu ini kadang-kadang tidak ada masalah. Nah seharusnya si anak tidak bermasalah sekolah gara-gara omongan kita, gara-gara ucapan yang keluar dari mulut orang yang tidak bertanggung jawab bisa mengakibatkan si anak emosinya tidak stabil, jiwanya, hatinya sudah berubah-ubah, akhirnya dia jadi pendiam, ujung-ujungnya dia jadi anak yang tidak mau lagi bersosialisasi. Ujung terakhirnya apa? Dia tidak mau sekolah di situ. Nah kalian bayangkan akibat negatif yang ada yang kalian berbuat dalam arti bullying ya. Alangkah sadisnya akibat orang yang membuli. Alangkah kasihannya nih orang korban bullying. Nah makanya sekarang bullying ini diangkat, diviralkan. Kenapa? Bullying ini tidak boleh diangkat, bullying ini tidak boleh dianggap sepele atau dianggap diremehkan. Kenapa? Korban bullying ini amat sangat melibat. Nah, tadi ibu dengar ada yang ngomong Bu. Ada yang menyatakan tidak yang ngomong ini. Bu, bullying itu kan biasa membuli ibu. Kan cuma main-main, cuma gara-gara. Ada yang ngomong gitu tadi. Ya kan? Kalian yang ngomong bully itu cuma sekedar canda. Bu itu kan candaan Bu. Kan hanya sekedar main-main ngomongin nama bapaknya atau ngomongin fisiknya. Gendut. Gembul. Itu kan sekedar kata kalian kan. Kalian merasakan tak yang kata gembul? Tidak kan? Kalian kan pelaku. Orang pelaku merasa sedih tidak? Untuk sesaat pelaku merasa sedih tidak? Untuk sesaat kalian membuli, kalian merasa sedih tidak? Tidak kan? Kenapa kalian pelaku? Yang sedih, yang akhirnya introvert, yang akhirnya dia menarik diri dari pergaulan, yang akhirnya dia menyendiri, yang akhirnya dia sedih, itu siapa? Nah makanya kalau kalian tidak mau jadi seperti itu, posisikan dirimu sebagai seorang korban. Kalian akan mau jadi pembuli. Karena orang yang dianggap seperti itu memang tidak nyaman, tidak senang. Apalagi misalnya ada 2-3 orang, itu yang sosial itu bilang contoh sosial. Ada 2-3 orang sedang duduk di sini. Tahu-tahu nanti siapa nama? Amer atau akan jalan. Tahu-tahu orang yang 3 orang lagi naik kata orang itu diam. Nah dia tahu-tahu orang main saling lihat ketawa, tersinggung dan ini merasa diomongin enggak? Nah dan temperamen stabil dari ini dia berani menghadap apa yang kalian bicarakan. Kalian seperti ya bisa yang kayak gitu. Tapi kalau ketemu dengan orang yang mentalnya enggak kuat, yang orangnya juga pendiam, orangnya menyedih, itu akan membuat di dalam dirinya tuh suatu pikiran-pikiran yang tidak bisa terselesaikan. Akhirnya dibawa ke hati, ke alam bawah sadar, itulah yang ujung-ujungnya jadi depresi. Kalian bayangkan itu? Bullying ini amat sangat bukan jelek. Makanya kita jangan
yang bisa tahu jelek baik buruk segala macam dalam kehidupan. Oke, ada yang pengen ditanyakan atau apa sebelum memberikan tugas untuk kelompok? Ada yang ditanyakan? Atau ada yang memberikan satu pernyataan? Misalnya ada temennya yang kena dibully atau gimana, ada cerita atau pernah lihat di video, ada seseorang yang kalian tanyakan, silakan. Ada? Iya. Tangga ada? Haji? Udah ngerti? Oke. Oh gitu. Ibu berikan tugas 4 kelompok ya. Kelompok pertama, seperti pertanyaan tadi, ada nggak yang pernah merasakan pernah dibully di kelas ini? Meskipun bulian itu kalian anggap aman-aman, bulian kecil, pernah? Siapa yang merasa pernah? Kawan main-main, tapi ujung-ujungnya di rumah kalian kepikiran, kok dia ngomong kayak gitu dengan aku ya? Kok dia ngomong ngatain aku kayak gitu? Emang salah apa sih? Pernah nggak merasa kayak gitu di lokal nih? Hah? Ya adik? Iya Bu. Adik dibully dengan besar nih ya, gitu ya? Iya. Adik badannya kok besar sendiri, kaki kecil. Iya adik? Oke, kalau ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, silakan membuat video tentang seseorang yang pernah dibully atau salah satu dari kalian yang pernah dibully, buat video seperti itu. Oke? Buat kayak buat sinetron. Kalau memang ada salah satu dari kalian yang pernah dibully, kita akan bagus. Tapi kalau tidak, kalian berperan dengan seorang yang pernah dibully, seorang yang dibully dan yang lain itu membully. Ya, tugas kelompok 1. Kelompok 2, cerita tentang pembulian. Kalian buat satu skenario. Sama dengan itu kalian kelompok 1, kalau bisa memang orang yang pernah dibully. Kalau ini buatlah cerita yang tentang pembulian. Ya. Yang kelompok 3, kumpulkan foto beda dengan poster ya. Kumpulkan foto pembuli, tapi dengan cerita singkatnya. Oke. Kelompok 4, kumpulkan poster tentang bully. Poster dengan foto tahu bedanya? Oke. Dari 4 kelompok, 4 soal yang diberikan oleh kalian, ada yang mau ditanya? Tentang tugas ini ada yang mau ditanya? Ya, nah, untuk ini silakan orang-orang mulai. Silakan dimulai dengan tugas masing-masing. Kalian adalah yang secara nanti kalau temanmu ada yang menampilkan satu, tolong yang lain beri sanggahan, pendapat atau pernyataannya. Sudah mana yang mau tampil? Oh, jadi kelompok 2. Kelompok 1, 3. Saya akan membacakan skenario bully. Jaka adalah seorang anak desa yang terpaksa pindah ke kota karena orang tua. Karena orang tua Jaka berharap dapat memajukan ekonomi keluarganya. Saat ini Jaka melanjutkan sekolahnya di kota yang dia tempati. Namun di sekolah baru Jaka ia dibully oleh teman-temannya karena bersekolah sambil berjualan kue. Teman-temannya mengejek dengan kata, "Boy, tukang kue, dasar miskin, kue kampungan." Jaka merasa sakit hati atas ucapan teman-temannya. Semenjak itu, Jaka tidak mau lagi sekolah dan ingin pindah sekolah. Namun karena orang tua Jaka bukan orang
berada Jaka terpaksa bersekolah di sana hingga Jaka mengalami depresi berat. Selain itu, sudah mendengar cerita yang dibacakan oleh Dodi tadi kan? Nah, silakan kelompok 1, 3, dan 4 berikan tanggapan siapa yang bisa dan beri tanggapan. Kalian boleh nanya apa akibat akhirnya, gimana, silakan. mengapa Bu si Jaka tuh harus berjualan kue? Nah, kenapa si Jaka harus berjualan kue? Satu. Lagi, biar sekalian dijawab satu lagi aja. Pertama, kenapa Jaka harus berjualan kue? Itu nanti dijawab. Yang kedua lagi, ada yang tanya? Setelah Jaka diejek, diolok-olok, setelah Jaka diejek dan diolok-olok, akhirnya Jaka ini minder, dan ini kan tidak sekolah lagi. Nah, yang ditanyakan Amel adalah apa perasaan orang yang membuli tadi dengan keadaan Jaka yang kayak ini. Silakan jawab kelompok 2. Bu, kami belum jawab. Ya nanti dulu. Ya, jadi jawab kenapa Jaka itu harus berjualan kue. Jadi, ada yang mau apa? Kenapa Jaka harus berjualan kue? Ada yang mau apa? Karena Jaka harus membantu ekonomi keluarganya. Kenapa Jaka berjualan kue? Karena Jaka orang tuanya kurang makanya mungkin dengan sama jawaban tadi karena ekonomi orang tuanya kurang mampu. Kalau mengandalkan kiriman duit dari orang tuanya tidak akan cukup, makanya diambillah jalan solusi jalan keluarnya membantu ekonomi keluarganya dengan berjualan kue. Yang kedua tadi apa perasaan orang yang membuli si Jaka tadi? Ada yang bisa jawab yang perempuan? Tapi pertanyaan kawanmu. Ya. Ada yang bayangkan apa perasaan orang yang membuli tadi? Ada yang jawab menyesal dulu. Ada yang mau menyesal. Yang punya cerita benar. Awalnya Jaka merasa senang dan rupanya setelah Jaka tidak masuk sekolah lagi mereka menyelesaikan perbuatan mereka. Nah, itu. Jadi awal-awal mungkin rasainlah anak tukang jual kue. Makanya sekolah sini kan orang-orang yang belajar jual kue di sekolah ini memang baik. Mungkin itu ya, para pembeli itu ngomong. Tapi lama-lama juga Jaka tidak masuk, Jaka jarang sekolah, atau Jaka lagi jadi orang pendiam. Ada timbul penyesalan bagi dia bahwa ternyata dengan omongannya bisa membuat seseorang putus sekolah. Putus sekolah sekarang jadi urusan yang benar-benar diprioritaskan oleh pendidik. Kenapa? Anak putus sekolah tidak boleh, kecuali memang anaknya memang malas, memang anaknya memang tidak mau sekolah lagi. Beda dengan anak yang mau sekolah, tapi ekonomi tidak ada ya. Oke anak-anak ya, untuk ada lagi pertanyaan? Untuk tugas kelompok 2 mungkin kita cukupkan sampai di sini. Next kita lanjut lagi ke kelompok 3, 4 atau 1 untuk minggu depan. Itu sudah itu ya. Jadi terakhir diingatkan kembali yang namanya bullying itu. Tujuan ibu mengambil materi ini tujuannya adalah agar kalian mengetahui dan memahami bullying itu tidak baik. Orang yang membuli dan dibully itu keduanya sama-sama memiliki suatu hal yang tidak menyenangkan. Yang korban ujung-ujungnya memang tidak baik, yang membuli pun ujung-ujungnya sekarang sudah kena hukum perdata. Ada hukum undang-undangnya yang membuat anak ini bisa dihukum, bisa dibawa ke ranah hukum. Jadi hati-hati. Walaupun awal-awalnya hukumnya ringan-ringan saja.
saja. Tapi kalau pengaruh ke seseorang itu amat besar, mempengaruhi kehidupannya, kalian juga akan disidangkan, akan diperkarakan. Oke nak ya? Ya, mudah-mudahan kalian ngerti apa itu bullying. Kalian juga, mudah-mudahan kalian juga akan mau mengikuti bahwa bullying itu tidak baik dan tidak mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulia Saputra, calon guru penggerak angkatan 7 Provinsi Jambi, Kabupaten Bungo. Baik, di sini saya akan melakukan percakapan pasca supervisi dengan rekan kerja saya, yaitu Ibu DRA Nurmayanti selaku guru DK SMK Negeri 1. Baik Bu, kemarin kita sudah melakukan supervisi di kelas. Selanjutnya saya akan melakukan coaching dengan Ibu mengenai materi dan proses pelayanan yang diberikan di dalam kelas kemarin. Yang ingin saya tanyakan pertama, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan materi mengenai stop bullying tersebut? Kita mengadakan Bapak Mensupport saya tadi kemarin, dan saya melakukan layanan mereka yang mengambil judul topik layanan yaitu stop bullying. Alhamdulillah melihat respon anak saat saya melaksanakan materi tersebut yang memang tidak 100% ikut aktif, masih ada juga beberapa anak yang sedikit santai yang tidak ikut, tapi alhamdulillah kayaknya dari hasil mereka menjawab, mereka bertanya, adalah pengertian dari mereka yang saya tangkap. Karena apa? Setelah besoknya saya lihat ada beberapa yang menemui saya besoknya 2 orang memang serius menanyakan tentang bullying itu. Apa benar bullying itu ada hukuman bagi yang bullying Bu, atau gini-gini, ada segala macam, ada beberapa pertanyaan yang dijawab mereka. Makanya saya jawab yang dengan serius bahwa biar mereka lebih memahami dan mengerti. Nah, dari hal tersebut saya bisa menarik garis bahwa beberapa orang anak tersebut memang serius pengen mengetahui tentang stop bullying yang saya berikan materi pada kelas kemarin. Selanjutnya, kira-kira apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tersebut sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan di PLBK-nya? Seperti saya katakan tadi, kalau dibilang sesuai 100% itu tidak ada, tapi 80% sudah mencakupi kalau menurut penilaian saya. Kenapa? Karena stop bullying ini kalau memang kita mau jujur, ini pasti terjadi di kelas-kelas meskipun standar kategori rawannya mungkin sedikit, tapi pasti terjadi yang saling kawan-kawannya atau sering main pukul, main kepala, atau sering ngejek nama-nama bapaknya, itu pasti terjadi di antara kalangan anak kita, walaupun kategorinya masih rendah. Nah, hal tersebut dengan materi yang kita berikan ini ya semoga mereka mengerti bahwa bullying, baik bullying fisik, baik bullying verbal, itu memang sangat tidak baik untuk dilaksanakan atau dilakukan dengan sesama teman. Apa saja yang memuaskan Ibu dari proses pembelajaran yang misalnya di kelas? Apakah Ibu cukup puas dengan hasilnya atau prosesnya sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Seperti kata saya tadi, Pak, puas 100% hendak ya, karena kita tahu yang namanya anak didik tidak bisa kita setel, anak didik tidak bisa kita perintah atau kita suruh diam seperti yang kita inginkan. Tapi melihat dari antusias anak setelah materi ini kita berikan di kelas,
ternyata ada beberapa orang anak yang menyusul saya besok-besoknya ke ruang BK dan bertanya tentang bullying, apa itu pengaruh besarnya, apa itu hukuman-hukuman yang diberikan kalau kita membullying, apalagi kalau membullying itu sampai mengarah ke depresi dan kematian. Mereka antusias mau menanyakan itu. Nah, dari itu saya ingin kedepannya masalah stop bullying ini memang harus kita viralkan atau kita jadikan materi yang wajib di sekolah kita, Pak. Nah, dari itu ketercapaian pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas bagaimana menurut Ibu? Kalau puas Pak. Cuma ada yang saya katakan tadi, ada sedikit yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya pinginnya setelah materi diberikan, saya pinginnya anak itu antusias, tunjuk tangan, bertanya, dan ada yang nanggap. Nah, tapi itu kan belum, karena mungkin baru pertama kali saya berikan dalam hal yang ada videonya atau ada sedikit, mungkin kebetulan kemarin karena direkam, anak-anak tahu, jadi mereka ada sedikit nervousnya ini direkam, takut, mungkin itu Pak ya. Sebab biasanya anak kelas itu agak lumayan ribut dalam bertanya. Nah, berarti ya, tidak ada pengaruhnya ya dari Iya. karena direkam. Pada saat Ibu menyampaikan materi mengenai stop bullying ini, ada tidak kendala yang Ibu rasakan selama proses pemberian layanan? Tidak kira-kira? Kesulitan siswa menerima penyampaian itu rasanya tidak ada Pak. Tidak ada. Berarti Ibu siswa sudah memahami apa yang Ibu sampaikan dari bahasa Ibu, gerak-geriknya. Selanjutnya, apa yang menjadi kesulitan Ibu selama penyampaian materi? Apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ya Ibu sudah memahami sepenuhnya apa yang menjadi Apa yang akan disampaikan apa yang akan disampaikan. Tapi tidak ada kesulitan. Menurut Ibu untuk kedepannya apalagi yang harus diperbaiki dalam penyampaian materi layanan BK kepada siswa? Yang sesuai dengan topik ini Pak ya. Yang boleh sesuai dengan topik ini. Sejak kita ada observasi kemarin Pak, saya sejadinya punya suatu keinginan seperti yang pernah saya sampaikan ke Bapak, dan hal ini pun pernah saya sampaikan ke wakil siswakan, bahwa untuk PPDB pas kita memberikan materi MPRS, saya pengen stop bullying ini mudah-mudahan dikabulkan. Pas pematerian yang diberikan oleh BK, saya pinginnya anak-anak baru itu kita kumpulkan di aula. Nah, nanti kita guru BK memberikan keterangan apapun semuanya tentang stop bullying ini dengan disertai video dan hal-hal yang menunjang apa itu bullying dan apa itu pengaruhnya, apa itu dampak negatifnya, apa itu dampak negatif yang paling bawah sekali, yang paling jelek sekali, yaitu yang berakhir dengan kematian. Nah, saya pinginnya hal tersebut mudah-mudahan dikabulkan oleh sekolah, bahwa kita untuk mengisi MPRS besok kita bisa memberikan materi stop bullying ini kepada anak-anak didik kita yang peserta didik kita yang baru. Dari skala 1 sampai 100, kira-kira menurut Ibu seberapa penting materi ini bagi siswa? Kalau saya 100 Pak. 100. Kenapa kira-kira? Karena ini seperti kita lihat dari berita-berita maupun jujur saja Pak ya, di antara anak peserta didik kita sekolah ini, saya rasa di sekolah manapun bullying ini pasti ada. Cuma kadar tingkatan bahayanya saja lagi yang membedakan. Tapi kalau kita lihat baik itu di media sosial, di YouTube, di WA anak-anak atau apa yang bisa kita lihat dari HP kita,
alangkah banyaknya anak-anak sekolah yang saling membuli kawan-kawannya, yang berakhir kadang sampai ke penjara, yang berakhir sampai ke pengadilan, yang berakhir sampai dengan cacat tubuh. Nah, hal yang seperti ini kita selaku BK yang ada kaitannya dengan etika dan moral anak, saya yakin dengan adanya kita memberikan materi, salah satu judulnya ini adalah Stop Bullying, ini amat sangat bermanfaat pada anak-anak. Mudah-mudahan dengan kita BK memberikan materi yang seperti ini, mudah-mudahan kita bisa sedikit mengurangi kenakalan anak didik kita dalam hal yang membullying ini. Itu keinginan kita. Bahasanya memang perilaku ini memang sangat besar, khususnya di lingkungan sekolah, karena secara tidak langsung ada beberapa daerah yang memang mengalami siswanya mengalami bullying, bahkan sampai ada yang membunuh. Seperti kata pemerintah, bullying ini sama berbahayanya dengan narkoba. Cuma beda versi. Pemberian materi kepada siswa di dalam kelas. Selama ini Bapak mungkin dengan keterbatasan fasilitas, jadi kita memberikan layanan kepada anak, misalnya pemberian materi akan lebih bersemangat anak-anak memahami dan mengikuti serta mengamati, memperhatikan materi yang kita sampaikan dengan melalui misalnya pakai infocus, ada videonya atau permainannya. Kalau permainan kayak ice breaking itu oke lah Pak, mungkin bisa, karena bisa kita buat yang sesimpel dan semaksimal mungkin. Tapi kalau melalui infocus, mungkin kita ya jujur kita kekurangan fasilitas. Di saat kita mau pakai mungkin ada dulu yang pakai atau apa, nah, jadi mungkin kekurangan kita di fasilitas Pak. Jadi kalau misalnya infocus ada khusus untuk BK, mungkin kita akan amat sangat semangat memberikan materi kepada anak-anak kita, biar anak-anak kita lebih ngerti dan lebih paham dengan melihat video. Pemahaman mereka akan lebih menyenangkan, waktu juga tidak akan terasa. Sebab kalau kita sudah ceramah ada kemungkinan agak bosan sedikit, atau ibu ini ngomong baik terus ini, jadi feedback anak kurang. Jadi tapi kalau misalnya materi yang kita sajikan melalui video atau melalui permainan yang ada di video juga, mungkin kita akan lebih semangat anak-anaknya. Iya. Untuk apa yang ibu akan lakukan supaya fasilitas tersebut bisa dimiliki di luar? Ya, salah satunya mungkin perwakilan dari BK menghadap Kepsek. Kalau tahun kemarin sudah kita bicarakan masalah komputer ini, cuma karena kemarin permintaan kita di pertengahan jadi tidak bisa dikabulkan. Mungkin sekarang kalau kita mintanya di ujung tahun ajaran, mungkin di awal mungkin bisa difasilitasi oleh Kepsek. Kira-kira kapan ibu akan menghadap ke Kepsek atau mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan rekan-rekannya di ruang BK, setelah itu menghadap ke ruang Kepsek? Iya, mungkin saya harus ini Pak, harus konfirmasi dulu, harus berunding atau bercerita, atau kita harus berebut dulu sesama BK, karena di BK di sini ada 6 orang. Jadi setelah kami nanti sedikit ada pertemuan dari pertemuan kami, baru kami nanti menunjuk sekitar 2 orang untuk menghadap Kepsek. Disitulah baru kami membicarakan dengan Kepsek. Mudah-mudahan apa yang kami minta untuk fasilitas BK mudah-mudahan terpenuhi. Entah waktunya kira-kira kapan? Ini atau Minggu besok oke Pak, karena minggu besok Senin, Selasa, Rabu kebetulan ada waktunya. Bagaimana? Mungkin dengan setiap minggu kami BK kan ada masuk
kelas 10 Pak. Nah jadi dari setiap kali masuk itu tidak mungkin kami selalu hanya wawancara secara memberikan materi secara ceramah terus atau permainannya itu saja yang karena kami tidak memakai fokus, karena kami tidak mempunyai fasilitas yang lain. Nah jadi dengan saya ada pembuktian atau kemarin observasi oleh Bapak, ada infokus, ada video, ada kebetulan saja speaker kemarin agak bermasalah Pak ya. Nah jadi kalau setelah saya lihat antusias anak-anak sambil mendengar materi, sambil menonton videonya, antusias anak untuk bertanya, antusias anak untuk lebih mengerti, pengen memahami lebih, itu ada. Jadi mungkin dari antusias anak saya menjual ke kepala sekolah. Semoga kepala sekolah dengan mengatakan bahwa dengan adanya video, dengan adanya ini, mudah kepala sekolah, oh itu yang Bu ya ini ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia mengabulkan. Baik Bu, semoga apa yang menjadi komitmen Ibu dapat segera dilaksanakan dan kesalahan yang terjadi selama proses pembelajaran berupa kurang fasilitas dapat segera terjadi. Baik Bu, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Sedikit bukan memuji Pak ya. Dengan adanya CGP ini kebetulan di sekolah kami dari 6 kali BK yang ikut terpilih dari CGP adalah Pak Zul. Pak Zul adalah salah satu rekan saya. Jujur dalam adanya Pak Zul, jujur sekali lagi saya bilang saya bukan memuji, tapi banyak membantu saya sebagai seorang BK yang kurang tahu internet dan kurang tahu bagaimana cara membuat yang lebih baik. Contohnya saja, waktu saya bikin sosiometri memang secara manual. Tapi setelah konsultasi, ada kerjasama dengan Pak Zul, alhamdulillah ada seperti dibuat apa itu? Dibuat secara aplikasinya ada ini, nah dengan itu memang membantu. Mudah-mudahan CGP yang lain juga membantu senior-seniornya atau yang rekan-rekan yang lebih muda yang bertahu. Mudah-mudahan CGP memang sangat bermanfaat di sekolah. Terima kasih. Kegiatan rutin kita, kita akhiri sampai di sini. Saya harap kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, apa yang menjadi komitmen bisa segera dilaksanakan. Saya siap membantu dan saya juga berharap saya bisa tahu bagaimana hasilnya, apa saja kendalanya yang bisa kita bicarakan selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.